Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Delapan warga asing asal Papua Nugini ditangkap Satuan Patroli Laut Lantamal 10 Jayapura. Puluhan mahasiswa di Mimika berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Seorang polisi di Merauke tertular COVID-19. Seorang polisi yang bertugas di Polres Merauke tertular COVID-19. Saat ini polisi tersebut telah dikarantina di Hotel Asmar. Polisi tersebut dinyatakan positif COVID-19 setelah hasil tes swabnya keluar Senin lalu. Diduga polisi tersebut tertular COVID-19 dari istrinya yang sudah lebih dulu dinyatakan positif COVID-19. Kapolres Merauke AKBP Ari Purwanto meminta anak buahnya waspada dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Di rumah sakit secara swab, salah satu anggota Polres Merauke kemarin dinyatakan positif COVID-19. Ini tentunya merupakan kabar yang kurang mengenakan bagi kita dan tentunya juga berdampak pada seluruh anggota. Namun demikian, saya sudah menekankan kepada seluruh anggota bahwa virus COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Ini adalah bukti bahwa virus COVID-19 ini dapat menyerang siapa saja. Mungkin Kapolres pun bisa, para perwira pun bisa, anggota pun bisa, dan masyarakat, apalagi masyarakat. Kami memberikan ini sebagai pengalaman yang baik kepada anggota untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Karena polisi ini merupakan salah satu instansi yang paling tinggi resiko tertular virus, karena kitalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Kapolres juga akan melakukan tes swab massal untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Polres Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Bawaslu Merauke memerintahkan KPU mengecek kembali nomor induk siswa Herman Basik-Basik di sekolah asalnya. KPU diberi waktu 7 hari untuk mengecek ijazah paket C bacalon Herman Basik-Basik apakah terdaftar atau tidak. Dalam sidang sengketa pilkada itu, KPU sebagai termohon tak mampu menunjukkan dokumen yang menyebutkan bacalon Herman tidak terdaftar di sekolahnya. Ini adalah puncak dari proses penyelesaian sengketa tersebut dengan dibacakannya putusan oleh Bawaslu Kabupaten Merauke yang bertindak sebagai majelis. Dan dalam amar putusan dan proses-proses yang telah dilaksanakan selama beberapa hari dalam proses musyawarah ini, dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dalam musyawarah, itu menjadi bagian yang menjadi pertimbangan dari majelis untuk memutuskan bahwa hari ini kita memutuskan menerima sebagian dari permohonan pemohon, yaitu Bawaslu Kabupaten Merauke memerintahkan kepada KPU Kabupaten Merauke untuk mengecek kembali nomor induk dari bakal calon Herman Basik-Basik yang ijazahnya bermasalah, kemudian dianulir oleh KPU Kabupaten Merauke. Kenapa buku induk itu menjadi penting? Karena menurut dalam musyawarah, saksi-saksi yang ditampilkan oleh pihak termohon tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut. Padahal menurut pertimbangan majelis, dokumen tersebut merupakan salah satu dokumen yang cukup penting, karena untuk menentukan seseorang itu dia terdaftar atau tidak terdaftar, maka dia ada dalam buku induk. Bacalon Herman Sularso menggugat KPU Merauke ke Bawaslu karena gugur dalam tahapan seleksi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati 23 September lalu.
KPU menyebut dari hasil verifikasi ijazah paket C Bacalon Herman tak terdaftar di sekolah menengah atas di Jakarta. Pilkada Merauke diikuti 3 paslon dan saat ini masih dalam tahap kampanye. Merauke masuk dalam 11 kabupaten di Papua yang menggelar pilkada serentak 9 Desember mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika jadikan Kampung Mawokau di Distrik Wania Jaya sebagai kampung sadar pemilih. Resmikan kampung sadar pemilih di Kampung. Pencanangan Kampung Mawokau sebagai kampung sadar pemilih ini sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih dalam pemilu. Kampung sadar pemilih di Desa Mawokau, Distrik Wania, dan berharap masyarakat semakin punya kesadaran politik, kesadaran untuk mendaftarkan dirinya, kesadaran untuk mengecek namanya, dan juga memberikan kesadaran bagi Pemda juga untuk selalu melakukan proses updating daftar pemilih. Kami melihat updating daftar pemilih merupakan bagian penting untuk menjaga hak pilih warga negara, hak menjaga agar hak mereka tidak hilang karena persoalan data pemilih yang teman-teman saya yakin tahu itu seringkali terjadi dalam proses pemilihan ada di Papua. Setelah melakukan pencanangan kampung sadar pemilih di Mimika, Komisioner Bawaslu juga akan memantau langsung tahapan pilkada serentak di Kabupaten Asmat. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Satuan Patroli Laut Lantamal 10 Jayapura menangkap 8 warga negara asing asal negara Papua New Guinea. 8 warga asing itu ditangkap saat berada di rumah salah satu warga di Jalan Hanurata Hamadi, Kota Jayapura. Setelah diperiksa petugas, 8 warga negara asing itu tak bisa menunjukkan dokumen perjalanan yang resmi. Selain menangkap 8 orang, petugas juga mengamankan perahu dan 6 karung buah pinang yang diduga akan dibawa ke Papua New Guinea. Nah, operasi yang digelar itu adalah operasi perbatasan yang utamanya adanya dugaan penyelundupan narkoba, khususnya ganja. Nah, di dalam operasi ini ternyata kita terlewatkan sampai akhirnya 4 kapal yang ada di belakang sana itu sudah berada mendekat dan memasuki perairan kita, khususnya di Kampung Nelayan Hamadi dengan 8 orang dan 1 warga negara kita. 8 warga negara asing tersebut saat ini ditahan oleh imigrasi Jayapura. Jika terbukti bersalah, maka 8 warga negara asing itu akan dideportasi. Fando melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.